Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mempelajari yaitu kajian tahsin Baitul Ilmi. Semoga kajian tahsin pada malam hari ini di channel Baitul Ilmi ini, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Kita bisa mengerjakan sunnahnya, menjalankan syariahnya nanti yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan yaitu masih tetap dalam kitab Tadribat, yaitu makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Bagaimana kita sudah masuk di huruf yaitu mulai pertama hamzah, kemudian ha, kemudian dilanjutkan yaitu ha dan ain. Kemudian masih diteruskan yaitu ghain. Nah, insyaallah saya akan sampaikan terkait dengan huruf kha. Huruf kha di sini yaitu masih tetap tenggorokan. Jadi kita masih membahas terkait dengan tenggorokan. Kha yaitu tenggorokan bagian atas, sama seperti yang kita bahas yaitu ghain. Kemudian sifat dari kha yaitu hamas, yaitu mengalirnya nafas. Beda dengan ghain. Ghain tidak mengalir, ya, tidak mengalirnya nafas, tidak ada nafas yang keluar ketika mengucapkan huruf ghain. Tapi sebaliknya kha ini dia ada sifat hamas atau mengalirkan nafas ketika diucapkan. Kha
kalau seandainya kita rasakan itu kho, jadi ada nafas yang mengalir. Kemudian sifat selanjutnya yaitu rokhwah atau rikhwah, yaitu mengalirnya suara. Kho, khi, khu, kho. Jadi gitu seperti itu. Jadi suara itu dia terus sampai berhentilah suara itu. Kemudian masih sifatnya yaitu isti'la, sama seperti ghain. Jadi kalau seandainya kita melihat ya, kemudian di area ini kita lihat di area ini ya, pengucapan huruf kha ini ya, jadi termasuk dia tergolongannya apa? Isti'la, yaitu terangkatnya pangkal lidah kha ya. Kemudian selanjutnya yaitu infitah, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kha, jadi terpisahnya lidah bagian depan. Nah, kha jadi terangkat. Kemudian mohon maaf, jadi terbukanya ya. Jadi infitah itu terbukanya lidah. Kha. Kemudian ismat, yaitu berat diucapkan. Kenapa kok saya sampai ini apa dikategorikan yaitu ismat ya, karena sebagian besar mungkin ada yang berat ketika diucapkan. Saya akan kembali coba kita lihat di huruf ghain ya. Di huruf ghain ini coba perbedaannya apa di sini? Jahar. Nah, kalau seandainya perbedaannya di sini ada kalau ghain ada jahar, perbedaannya seperti itu. Cuman hanya ini sama, rokhwa, isti'la, infitah dan ismat. Nah, itu perbedaannya di huruf ghain dengan kha. Jadi sifat dari kalau ghain jahar, kalau kha itu dia punya sifat hams. Kemudian saya akan membacakan bagaimana ketika membaca huruf kha ketika dihidupkan ya. Kalau seandainya ini kita sudah sering ini kita baca, oke. Kha, khi, khu, kha. Sekali lagi. Kha, khi, khu, kha. Kemudian dia jelas ya ketika diucapkan khon, khin, khun, kha. Tidak boleh didengungkan. Kalau seandainya saya tasjidkan, kalau seandainya saya tasjid kha, kha, khi, khu, kha. Jadi terasa mengalirnya suara huruf kha ini. Kalau seandainya tidak mengalir seperti apa? Kha, kha, khi, khu, kha. Nah, seperti itu. Jadi masih belum mengalir. Kha, kha, ya, kha, khi. Nah, itu ada aliran ketika mengucapkan. Khon, khon, khin, khun, kha. Nah, kalau seandainya ini ketika mengalirnya seperti nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan yaitu gimana caranya kalau seandainya kita baca dengan latih huruf hamzah sampai kha ini pengucapan seperti apa? Khan, khani, khana, minal mukhan. Jadi ada alirannya suara. Mukhan ya. Saya ulang. Khan, khani, khana, minal mukhan. Ya, jadi terasa rikhwa isti'la'nya itu tebalnya. Minal mukhni makhi khan khani kha. Seperti itu ketika kita mengucapkan huruf kha. Kita latih di selanjutnya itu khaifina wa ikhtilafil lail akhafullah fa in khiftum la yakhrujun wallahu khabir. Jadi terasa huruf kha itu rikhwanya itu ya. Kalau kha itu dia termasuk makhraj meskipun dia tenggorokan bagian atas tapi tidak pengucapan mungkin tidak sama seperti huruf kha ya. Karena kha ini ada
hamesnya. Kalau ghain tidak ada hames. Jadi kalau jenengan rasakan huruf ghain jangan sampai ada nafas sekali ketika nafas sedikit pun ketika keluar. Kalau seandainya ada aliran nafasnya itu seperti kho nanti. Coba jenengan rasakan aja ya ketika kita mengucapkan huruf ghain dengan kho. Kalau seandainya ada ketika ada ghain ini ada pengucapan huruf kho-nya ada nafasnya ya. Coba jangan lihat kho seakan-akan ada nafas nanti ketika di huruf ghain ini. Nah, ini membedakan antara huruf ghain dengan huruf kho ya. Baik, saya bacakan di kalau seandainya ini dibaca surat Al-Abasa. Fa idza ja'atis shakhah shakhah ya, jadi itu rasa. Kemudian di Al-Adiyat, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kemudian Al-Infitar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Al-Mudaththir, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Jadi ketika kita ucapkan huruf kha ini, pada di sini ada huruf ra-nya, ini adalah huruf tafhim, jadi lebih kelihatan tafhimnya atau tebalnya. Liman syaa minkum an yataqaddama wa aw yata'akhkhar. Saya ulang. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Nah, seperti itu ketika kita mengucapkan huruf kha. Oke. Jadi ada kelihatan tampak isti'la'nya. Ya, itu di pembahasan huruf kha. Nah, kita harus teringat kembali lagi, yaitu di pembahasan tenggorokan, yaitu apa? Hamzah dan ha, yaitu tenggorokan bagian dalam. Kemudian huruf ain dan ha, dia tenggorokan bagian tengah. Kemudian dilanjutkan yaitu yang terakhir yaitu ghain dengan kha, yaitu tenggorokan bagian atas. Nah, inilah pembahasan ketika tenggorokan ya. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan al-lisan, yaitu pangkal lidah, yaitu lidah ya. Al-lisan itu adalah lidah. Nah, di sini ada banyak ya, huruf qaf, kaf, huruf dhad, jim, sin, ya, adalah pembahasan al-lisan. Nah, insyaallah kita akan bertemu kembali di dan kesempatan, dan insyaallah masih tetap pembahasan kitab di huruf terakhir ya, sampai gunnah ya, atau al-qasyum ya. Jadi kalau makhraj itu dibagi 5, ada al-jauf, kemudian ada tenggorokan yaitu al-halq, al-lisan yaitu lidah, asy-syafatain yaitu bibir, dan juga al-qasyum. Nah, ini jadi itulah yang kita bahas saat ini di tadribah, sebelum kita masuk di bahas jilid ummi dewasa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena insyaallah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan di minggu berikutnya ya, di masih pembahasan terkait dengan makharijul huruf. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.